Anda masih bersama kami di Prime Plus dan pada segmen kali ini kita akan lihat sebetulnya bagaimana respon dari warganet dan juga netizen soal isu ini bersama dengan Mas Yan Kurniawan, Ya, analis senior dari Drone Emprit. siap. Jadi sebetulnya secara saya ingin kuantitas terlebih dahulu, Ya. pembicaranya seberapa melonjak begitu Mas, pembicaraan isu demonstrasi anarkisme di akhir pekan lalu. Ya, jadi gini, kalau kita ngambil data seminggu terakhir ini terlihat ya, itu pertama itu ada isu Brimob tabrak ojol, terus kedua isu Polri, dan ketiga isu pemerintah itu yang paling tinggi. Oke. Ini artinya apa? Artinya gini, bahwa ketika ada kejadian Afan Kurniawan itu wafat itu menimbulkan yang namanya shock emosi publik yang luar biasa gitu. Dan di medsos itu ketika ada wilayah emosi itu sangat tinggi, Mas. Oke. Responnya gitu. Memantik perhatian orang gitu. ikut men-tweet. Ketika itu muncul, itu selalu ada yang namanya di mana posisi wacananya. Apakah ojol, Polri, pemerintah itu di mana? Ojol itu korban, ya. Brimob, Polri itu pelaku. Oke. Ya, problemnya adalah itu sama aja dengan mengkontestasi, Mas. Jadi seolah-olah tuh antara pemerintah dengan masyarakat itu dia tengkar atau bertarung. Oke, gitu. itu yang kemudian menjadi narasi tebal Itu narasi ketika tebal. 28 itu ya kejadian. Di satu sisi lagi memang kondisi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Saya berani bicara seperti itu kenapa? Karena demo-demo kemarin itu nggak ada kayak kejadian gini, Mas, yang luar biasa. Tapi ketika ada demo terakhir itu demo buruh, ketika mereka pulang ada itu yang orang-orang tidak dikenal itu datang bakar-bakar gitu, dan pada akhirnya itu jadi meledak. Dan Mas tahu siapa yang duluan reaktif terhadap gerombolan tersebut? Apa? Salah satunya adalah ojol. Oke. Kenapa ojol? Karena ojol merasa, oh ternyata kelompok ini yang mewakili saya. Kekecewaan mereka tuh udah luar biasa besar. Oke. Mas tahu kenapa mereka kekecewaannya besar? Karena mereka selama ini udah demo, Mas. Oke. Mas ingat Februari kemarin, ya, demo mereka nuntut apa, Mas? Nuntut THR. Dan itu sama sekali tidak menjawab waktu itu. Masih banyak yang mereka kecewa gitu. Jadi sebetulnya itu tergambar kemarahan, luapan-luapan kekecewaan tadi di kemudian mention itu. Iya seperti itu. Makanya kan orang awal-awal itu kalau di tanggal 25 28 orang itu kaget. Kenapa yang bergerak reaktif itu ojol? Oke. Terlepas memang dia di jalan begitu, tapi kenapa? Misalkan gini, mereka aktif ya, padahal 25 28 itu siapa inisiatornya, Mas? Gak ada, Mas. Gak ada inisiatornya itu. Tapi ojol itu turun deh. Kenapa? Mereka merasa, oh ternyata kelompok ini yang mewakili kekecewaan saya ya. Oke. Gitu. Nah makanya teman-teman harusnya lebih peka ini ya. Apa sih yang menjadi titik masalahnya? Oke, baik. Ini nggak semata-mata politik, Mas, izin, tapi ini wilayah substantif, wilayah perut kita. Oke, dan perasaan itu akhirnya sangat termainkan di situ. Termainkan di situ. Makanya ini agak hati-hati nih bahwa representasi pemerintah itu sekarang pada divisibility-nya Polri. Oke. Kalau Polri kerjanya bagus, diberitakan, dipercakapan bagus, pasti menyumbang reputasi pemerintah juga bagus. Oke, nah ini yang ingin saya pertanyakan. Ada dua secara angka yang cukup besar, 132 dan 112 adalah soal isu Polri dan Brimob tabrak ojol. Apa yang membedakan? Kalau saya awam itu membaca Polri dan Brimob ini satu bahasan. Begitu. Betul, kalau isu Polri kan tidak hanya bicara terkait dengan ojol aja. Secara general. Okay. Nah yang menarik gini, ternyata Brimob tabrak ojol itu kurang lebih itu apa? Hampir sama, Mas. Berarti bisa dibilang apa? Bicara Polri dalam seminggu terakhir kurang lebih itu bicara ini. Oke. Gitu. Makanya ini nih sebetulnya jadi momen betul. Ya. Makanya ketika ada orang memberi masukan entah itu reformasi Polri, terus kedua Pak Listio kalau bisa diturunkan misalkan seperti itu harus benar-benar didengar oleh pemerintah gitu. Jadi, dicari jawabannya yang pas agar itu masyarakat itu yang tadinya kecewa itu menjadi puas. Jadi artinya kategori ini tidak ada di dalam isu Polri atau kemudian ya sebetulnya masih bercampur di sini begitu. Jadi gini, ini Brimob tabrak ojol ini adalah isu spesifik. Ketika kejadian sampai sekarang ini terjadi, ini kan pemantiknya ini. Betul. Makanya dijadikan isu sendiri. Gitu. Kalau misalkan kita langsung masukkan isu Polri, nggak fair. Kenapa nggak fair? Karena isu Polri itu nggak hanya jelek, Mas, yang bagus juga ada. Gitu. Makanya kita pisahkan. Nah, yang menarik saat kita pisahkan adalah ternyata Brimob tabrak ojol itu
itu tinggi sekali gitu. Makanya ini jadi perhatian gitu. Apanya yang jadi perhatian adalah fenomena ini. Oke. Kalau bisa dijawab betul yang tadi oleh kakak-kakak dan abang-abang semua itu katakan itu, kalau bisa ini betul-betul diusut tuntas. Jadi sebetulnya secara dominasi itu negatif atau positif tadi? Artinya mana yang lebih dominan pada Brimob tabrak ojol? Ini jadi pertama tuh Mas, kalau pakai emosi ini sedih. Terus kedua tuh marah. Kalau negatif bisa hasil rilis kami itu 97% negatif. Oh, mayoritas. Berarti bisa dibilang ini negatif banget gitu. Kita nggak bicara lagi negatif, tapi emosi apa yang paling dominan di situ? Oke, Iya. simpan dulu itu nanti Mas. Kita lihat slide berikutnya, teman-teman. Oke, soal tagar, seberapa kemudian ini terbagi ataukah kemudian dari banyak tagar ini ya intinya sama begitu, bahasannya masih satu rumpun? Jadi gini, dari tagar yang bermunculan dalam seminggu terakhir, itu ada tagar yang menarik di 1-2 hari terakhir ini, yaitu kemunculan tagar self defense mechanism. Oke, Artinya gini, masyarakat udah mulai nih, mereka proaktif untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungannya sendiri. Oke. Gitu, istilah kata tuh jaga warga. Warga jaga warga begitu ya? Warga jaga warga gitu. Ya, tahu nggak salah satu contoh yang menarik baru semalam Mas, dilakukan oleh masyarakat Bekasi. Jadi semalam itu kejadian ada sekelompok ya, massa yang tidak dikenal itu mereka mencoba untuk merangsek Bekasi, tepatnya di Sumarekon. Dan warga Sumarekon itu mereka menjaga, memblokade ya bersama aparat tuh mereka memblokade sampai akhirnya itu tidak membesar. Oke, itu yang bakar kabel ya kalau tidak salah. Ya? Itu Mas. Dan itu hashtag ini agak pecah ya gitu. Itu saling jaga Bekasi. Oke. Nah, saya highlight ini kenapa? Mudah-mudahan ini jadi contoh. Ini contoh konkret dan ini menular di tempat lain. Bahwa kita bisa loh sebetulnya. Ya, kita betul mengharapkan aparat atau pemerintah ya. Tapi dalam kondisi sekarang kita harusnya juga punya yang namanya self defense mechanism itu. Gitu. Kelamaan Mas kalau nunggu ya aparat itu datang atau pemerintah itu datang. Kita punya kemampuan kok saling menjaga itu. Dan Tapi, itu harapannya itu tumbuh terus. Gitu. Selain Bekasi, kemudian apakah ini atau pembicaraan pada daerah-daerah lain itu sudah mengarah ke sana? Kemarin Bekasi, hari ini Jakarta. Defense mechanism masyarakat itu sudah terbentuk dengan sendirinya. Yang saya lihat di medsos, maaf data kami data medsos ya. Kemarin Bekasi, hari ini Jakarta. Hari ini Jakarta. Udah mulai itu muncul. Apa yang Anda potret paling tidak untuk kemunculan awal itu, Mas Yan? Jadi gini, sekarang itu pemerintah Pemprov DKI itu kan udah mulai itu. Terus kedua itu baik aparat itu mulai menciptakan situasi kondusif. Ya, contohnya kemarin kayak Free Day itu tenang kita bisa kok. Dan itu ditanggapi positif. Dan itu ditanggapi adanya positif. CFD di tengah kondisi iya seperti betul. Ini. Okay. Walaupun memang didominasi masih percakapan politik. Makanya dalam situasi kayak gini Mas, izin teman-teman yang ngomong politik oke. Tapi kita coba lihat dong sisi humanis, ya, sisi kebersamaan. Gak selamanya aparat sama masyarakat itu berkelahi. Karena kalau ini berkelahi, ini yang sebetulnya diharapkan sama kelompok tersebut, yang memprovokasi kita. Apa sih yang diprovokasi sebetulnya kan antara aparat dengan kita. Oke, berarti artinya masyarakat sudah mengarah ke sana melalui data media sosial? Kemarin sudah Mas, dan sekarang pun udah mulai berlangsung lagi. Oke. Makanya nanti ada ini Mas, izin. Itu ada namanya darurat militer. Oke, 58,9 itu tinggi Mas, ya? Dan sore ini saya mohon maaf nggak lihat tadi, sore ini masih berlangsung. Hashtag darurat. Jadi menurut Anda akan bergulir menjadi bola salju lebih besar lagi? Bisa jadi Mas. Dan ini tipik apa yang dimaksud kategori dari hashtag kecurigaan, antisipasi. Oke. Ya. Apa antisipasi? Maksudnya gini, ini ditakutkan ujungnya terjadi darurat militer. Siapa yang takut? Diinisiasi oleh siapa Mas? Oleh para civil society itu sendiri. Wajar mereka, karena mereka trauma dengan 98 gitu. Tapi harus dilihat juga, kan teman-teman civil society kan orang-orang cerdas itu. Betul nggak? Oke kalau misalkan betul, coba kita tanya langsung gitu. Harapannya itu tetap ada komunikasi di antara elit, kelas menengah gitu. Karena kasihan Mas, masyarakat bawah itu. Yang selalu jadi korban kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Lanjut. Ini kalau tidak salah adalah soal emosi yang kemudian Anda sebutkan tadi. Di segmen sebelumnya ada joy, sadness, anticipation. Saya pengen yang ke antisipasi terlebih dahulu. Ini kenapa menurut Anda ini yang cukup bisa di-highlight cukup tinggi begitu Mas? Jadi gini, ini sebenarnya kita lagi di titik kritis. Sebetulnya titik kritisnya sekarang ini. Ini kan kita kemarin kalau dibilang di rumah sakit dari UGD,
ya. Dari koma misalkan gitu. Ini mau rawat jalan. Oke. Gitu. Sudah pulih ya Ini seharusnya sekarang ya, udah Pak, ya? pulih. Yang jadi pertanyaan, ini kalau kita nggak bener nanganinnya bisa balik lagi. Oke. Gitu. Nah, makanya antisipasi ini gede. Gitu. Nah, antisipasi gede. Nah, terus kenapa ada joy? Itu Mas. Ada harapan orang. Gitu. Ada harapan bahwa situasi akan lebih baik lagi. Akan kembali baik, akan kembali baik. Nah, antara joy dengan anticipation itu beririsan Mas. Tinggal nanti yang menang siapa nih? Apakah harapan itu benar-benar terjadi atau malah curiga itu yang malah terjadi gitu Mas. Antisipasi ini dalam positif atau kemudian negatif? Artinya mereka bersiap dengan kondisi yang lebih buruk dengan atau kondisi, masih ada, ya saya yakin ini akan kembali normal dengan pembenahan. kalau yang akan kondusif itu di joy. Oh, masuknya Di kategori joy. ya. Kalau antisipasi ini maksudnya lebih ke arah curiga yang negatif. Apa itu? Ntar nih ujung-ujungnya darurat militer. Oke. Ya, ntar nih ujung-ujungnya karena pemerintah terlihat masih lamban, tidak menjawab, ini sebetulnya skenario pemerintah dan sebagainya. Oke. Pun responnya salah satunya adalah warga jaga warga tadi ya, Iya. pada halaman. Nah, warga jaga warga ini sebetulnya bagian dari Mas. Oh, Joy. oke. Ini pemerintah jangan senang juga sebetulnya. Ini yang menciptakan joy ini bukan karena dari pemerintah aja, tapi dari masyarakatnya itu sendiri. Gitu. Self defense mechanism itu ketika Mas dengan saya itu kita sepakat untuk menjaga warga lingkungan kita gitu. Oke. Makanya ini kalau bisa ke depan itu joy yang kita bangun Mas. Oke. Kalau begitu pertanyaan saya, kalau memang itu dibangun dan muncul genuine dari masyarakat, kenapa sadness-nya juga tinggi Mas? Kalau sadness ini sisa-sisa dari rantis tabrak ojol itu masih. Oke. Ada dua sebetulnya. Pertama itu adalah terkait Brimob rantis tabrak ojol, terus kedua kejadian yang di Makassar. Oke. Gitu. Nah, sadness ini disumbang sebetulnya gini. Yang menarik ada sadness positif juga. Kehadiran Menteri Agama di Makassar, Mas, menjenguk korban gitu. Itu disambut dengan dengan kesedihan bersama. Tapi kesedihannya itu positif. Kenapa? Karena negara hadir di situ. Oke. Itu. Itu masih dilihat ya. oleh Masih masyarakat dilihat yang ada positif. ya? Makanya kan ada tahapannya Mas, nggak tiba-tiba orang curiga terus langsung joy itu kan enggak gitu. Karena di situ ada tahapannya. Nah, sadness ini kebetulan sadness yang positif. Oke, kalau begitu Gitu. terakhir Mas, artinya kalau Anda mengatakan joy ini baru bergulir, mana potensi yang akan bisa menjadi bola salju? Apakah joy kemudian bisa mengalahkan anticipation atau antisipasinya akan lebih besar? Jujur, kalau kita masih, terutama teman-teman kelas menengah, civil society, masih bertengkar, siapa yang menjadi pelaku atau apa gitu, saya takutnya wilayah yang anticipation yang negatif itu akan muncul. Karena apa? Kita ini dalam hati kita secara fisik itu nggak gerak Mas, tidak melakukan apa, tapi hati itu masih saling curiga, pikiran itu masih curiga. Ini itu kan kayak sekam Mas. Karena itu soal keyakinan ya, Iya, soal kecurigaan itu. kayak gitu Mas. Makanya harapannya ini saling jaga warga, terus bangun kebersamaan itu dinaikin terus. Oke. Dan harapannya Afwan Kurniawan ini menjadi momentum Mas, untuk mengingatkan kita sendiri, ini loh kalau kita nggak peka, kalau kita curiga, jadinya kurang lebih seperti ini. Akan ada yang menjadi korban. Iya, begitu gitu, ya? kurang Oke. lebih seperti itu. Oke, respon kita akan cukup menentukan sebetulnya mana yang lebih besar dan bergulir begitu ya. Kita pun akan menanyakan apa yang kemudian kita bahas barusan pada para narasumber lain. Namun usai jeda berikut ini untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus. Siap.